Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tabu atau Cerita Buku edisi pertama bersama saya Malihatul Amalia. Oke, jadi kali ini kita akan berbincang-bincang sedikit bersama narasumber saya yang luar biasa, yaitu Mas Surya Wibowo. Halo Mas Surya, bagaimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik, tanpa suatu halangan apapun dan kekurangan apapun. Jadi Mas Surya ini biasa disebut sebagai pujangganya anak tadris bahasa Indonesia, benar? Ya, seperti itulah Mbak, kata anak-anak. Oke. Mas Surya ini kan sedang berkuliah di UIN Haji Abdul Rahman Wahid Pekalongan. Nah, selain kuliah, kesibukan apa sih yang sedang Mas Surya jalani? Selain berkuliah, saya juga bekerja di salah satu rumah makan Padang di daerah Kajen, dan terus saya juga aktif di beberapa organisasi, baik itu lingkungan universitas maupun lingkungan masyarakat, baik desa atau kecamatan, seperti itu. Nah, untuk mengisi waktu luang di sela-sela kesibukan apa yang biasanya Mas Surya lakukan? Untuk mengisi waktu luang, biasanya saya berolahraga, ya. Selain menjaga kesehatan, juga selalu untuk refreshing pikiran dari hal-hal yang membuat pikiran terasa sakit atau senut-senut gitu lah. Terus saya juga hobi main game, dan hobi yang baru saya tekuni yaitu membaca buku. Oke. Umumnya laki-laki ya bermain game dan olahraga. Nah, untuk membaca buku, boleh tahu buku apa saja yang pernah Mas Surya baca atau baca akhir-akhir ini? Karena saya baru menekuni hobi membaca, beberapa buku yang saya baca itu pun novel semua. Yang pertama Kembara Rindu, terus yang kedua ada Hujan, namun belum sampai akhir sih, baru beberapa. Yang baru banget saya baca itu novel yang ada di depan, Air Mata di Ujung Pengakuan. Oke, sesuai dengan judul podcast kita yaitu Tabu atau Cerita Buku, di mana kita akan mengulas buku itu. Bagaimana kalau kita mereferensi salah satu dari buku yang pernah Mas Surya baca? Boleh Mas Surya? Karena yang Kembara Rindu saya juga nggak bawa bukunya. Terus Hujan baru beberapa bab. Mungkin saya akan meresensi buku Air Mata di Ujung Pengakuan. Ya. Ada alasan tersendiri mengapa memilih buku tersebut? Ya, buku ini sebenarnya kalau kita ulas juga pada usia kita yang masih 20 tahun ke bawah ataupun 20 tahun mungkin agak kurang pas. Namun apabila kita ambil positifnya, kita akan tahu sedikit tentang kehidupan kita pada saat kita sudah menikah maupun lika-liku dalam dunia pekerjaan, seperti itu. Berarti untuk kita yang belum berumah tangga juga boleh untuk membaca buku ini? Ya, boleh, agar kita tahu pandangan atau memiliki pandangan bahwasanya ketika kita sudah lepas dari dunia perkuliahan, kita akan mengambil apa, mau bekerja terlebih dahulu apapun, ada yang langsung menikah. Jadi kita sudah tersentil sedikit atau terspoiler ya, bahwasanya dunia pekerjaan itu lika-likunya seperti ini, dunia rumah tangga itu seperti ini, lika-likunya seperti itu sih. Oke Mas Surya, sekarang kita langsung saja untuk meresensi buku ini dari unsur intrinsik sampai. Oke, langsung nyalain. Buku ini memiliki tema yaitu persahabatan dan romance. Ya, penawarannya adalah Pak Sanyoto
Sanyoto, terus Ibu Dewi, Mbak Mainar, Abdullah, Masinis Bambang, terus ada Mami Rina, ya. Diawali dengan seorang mandor tebu dari pabrik tebu bernama Segara Madu. Nah, dia seorang mandor tebu yang baik hati, pekerja keras, dan selalu mendengarkan aspirasi dari bawah-bawahannya. Ia bernama Mandor Sanyoto, ya. Lalu ia pun memiliki seorang istri bernama Ibu Dewi. Bapak Sanyoto terkenal sangat bijaksana, pekerjaannya sangat baik dan ulet, hingga ia pun disenangi, ya, oleh anak buahnya karena sikapnya dan pekerjaannya. Di suatu hari Bapak Sanyoto ini melihat atau berpapasan dengan teman lamanya, yaitu Mbak Mainar. Nah, Mbak Mainar ini pada dulunya, pada kisahnya, yaitu sebenarnya kekasihnya dari Bapak Sanyoto. Nah, ia menjalin kisah asmara dengan Bapak Sanyoto. Ketika Bapak Sanyoto sehabis, Bapak Sanyoto itu tertimpa musibah. Bapak Sanyoto itu dulunya ketika ibunya meninggal, terus datanglah Mbak Mainar ini yang menguatkan Bapak Sanyoto. Hingga pada saat itu muncullah benar-benar cinta dalam hati Bapak Sanyoto dan Mbak Mainar. Terus namun ketika mereka berdua lulus, Mbak Mainar pun malah menikah dengan laki-laki lain, dan Bapak Sanyoto pun ia bekerja di suatu pabrik. Mereka pun berpisah di saat tersebut. Yang satu menikah, yang satu melanjutkan di kerja, ya. Terus karena pekerjaan Bapak Sanyoto yang baik itu, Sanyoto ia pun diangkat menjadi mandor. Lalu pada suatu hari ketika ia sedang bekerja seperti biasanya, ia pun bertemu dengan Mbak Mainar. Alangkah terkejutnya beliau ketika ia melihat Mbak Mainar ini menjadi pedagang jamu. Karena pedagang jamu itu konotatif pada saat itu hal yang tidak baik, karena pedagang jamu itu biasanya juga disebut sebagai wanita yang bisa dibayar, seperti itu, ya. Iya, bisa disewa, seperti itu. Nah, karena merasa Mbak Mainar ini pernah berjasa karena telah menguatkan Pak Sunyoto pada saat ia terpuruk, Pak Sunyoto pun di dalam hatinya ia memiliki keinginan agar bisa selalu membantu Mbak Mainar lepas dari belenggu pekerjaan sebagai bakul jamu itu, ya. Selanjutnya ketika Mbak Mainar kembali menjajakan dagangannya di pabrik Segara Madu, ia pun digoda, ya, banyak digoda oleh karyawan-karyawan atau bawahan dari Pak Sanyoto. Melihat hal tersebut, Pak Sanyoto pun marah dan mengatakan kepada bawahannya tidak
tidak boleh siapapun untuk mengganggu bakul jamu Mainar, karena dengan alasan tersendiri dalam hati Pak Sunyoto, ia adalah seorang yang pernah ia cintai dan mengisi hati Bapak Sanyoto sebelum menikah dengan Bu Dewi. Nah, namun keesokan harinya Pak Mainar itu datang lagi dan masih ada yang mengganggu Mbak Mainar, bahkan ada yang sampai melecehkan. Nah, mendengar berita tersebut, Pak Sanyoto pun emosi dan memanggil karyawan yang melecehkan Mbak Mainar ini, dan dipanggilnya lalu diberi sanksi surat pemecatan. Karena Pak Sanyoto ini selalu selalu bekerja sampai lembur karena tuntutan beliau sebagai seorang mandor tebu, harus bekerja pagi dan malam. Kalau ke rumah pun paling mampir untuk istirahat dan langsung berangkat lagi ke tempat kerja. Sampai istrinya pun merasa cemburu dengan pekerjaannya dan terbesit di pikirannya, mengapa ini suamiku pulang ke rumah hanya sekedar tidur, bahkan untuk membelai diriku pun tidak pernah. Seperti itu. Dan ia pun Pak Dewi pun berpikiran, apakah suamiku di sana sudah memiliki wanita lain atau istri lain. Ia pun berprasangka buruk terhadap Bapak Sanyoto. Padahal seaslinya Bapak Sanyoto ini itu di sana menjalankan kewajibannya sebagai mandor, sebagai atasan dari anak buahnya. Nah, pada suatu hari itu karena muncul terbesit, mungkin karena mendengar isu-isu dari teman-temannya bahwasanya pabrik gula yang Segara Madu itu sering didagangi pedagang jamu, dan pedagang jamu pun bisa disewa. Bu Dewi itu memiliki pikiran, apakah benar suamiku memiliki wanita lain di sana. Nah, ia pun lalu membalasnya dengan berbonceng dengan mantan pacarnya. Nah, jadi Bu Dewi itu membonceng mantan pacarnya. Nah, pada saat itu Pak Sanyoto itu tanpa sengaja mempergoki keduanya sedang berboncengan, dan ia tanya. Setelah ditanya, Bu Dewi itu tidak mau menjawab, malah pergi ke dapur untuk memasak. Lalu ditanya lagi kembali oleh Bapak Sanyoto, dan ia pun menjawab, apakah benar Mas bekerja itu nyambi mainan wanita? Namun pada dasarnya Bapak Sanyoto tidak seperti itu, tapi hanya sekedar menjalankan kewajiban. Karena tuduhan tersebut, Bapak Sanyoto pun merasa marah dan kelepasan menampar istrinya. Nah, terus hal ini yang membuat masalah begitu rumit dalam keluarganya lika-liku. Nah, pada saat itu mereka berdua pun hari demi hari mereka lalui tanpa adanya komunikasi. Seperti itu. Ya, terus Bapak Sanyoto tidak mengindahkan masalah yang di rumah. Dia tetap bekerja seperti biasa. Lalu di pabrik Segara Madu ini pun kedatangan
masinis baru, karena pabrik ini kekurangan masinis, jadi ditetapkanlah oleh atasan masinis baru yang bernama Masinis Bambang. Nah, Masinis Bambang itu orangnya rada gendut, ya, tambun, ya. Lalu diajaklah atasan minta Bapak Sanyoto untuk memperkenalkan wilayah-wilayah di pabrik Segara Sewu ini. Lalu diajaklah muter-muter beliau si Bapak Bambang ini ke area tempat kerja pabrik gula Segara Sewu. Nah, terus beberapa hari si Bapak Bambang itu melihat Mainar, ya, pedagang jamu yang cantik. Ia pun tertarik dengan Mainar dan ingin menjadikannya sebuah istri, padahal Bapak Bambang ini sudah beristri, dan ia pun tidak tahu bahwasanya Mainar ini adalah teman lama dari Bapak Sanyoto, bahkan seorang yang pernah singgah di hati Bapak Sanyoto. Nah, Bapak Sanyoto pun marah kepada Bapak Masinis Bambang karena kelakuannya yang vulgar terhadap Mbak Mainar. Ia pun hampir saja ya memukul Bapak memukul nesu ya kepada Bapak Masinis Bambang karena sudah mengajak kencan temannya. Terus karena Bapak Sanyoto ini sempat memukul sama istrinya, ia pun menceritakan. Nah, pada suatu hari ia pulang dari kerja, ia pun menceritakan bahwasanya ketika ia pulang kerja dan selalu bekerja terus, mengapa tidak pernah singgah di rumah, karena pertama ada tuntutan kerja yang harus lembur, dan ia pun bertemu dengan temannya yang bisa menceritakan bahwa ia bertemu dengan Bakul Jamu Mainar yang dulunya adalah seseorang yang pernah menguatkan dia ketika ia terpuruk, seperti itu. Nah, karena sebuah pengakuan tersebut, Mbak Dewi pun memaafkan kelakuan Bapak Sanyoto yang tanpa sengaja karena emosi menampar pipi dari Mbak Dewi. Lalu Mbak Dewi pun membelai Bapak Sanyoto ini. Seperti itu alur cerita dari kisah air mata di ujung pengakuan. Seperti itu. Setelah mendengar ulasan dari Mas Surya, menurut Mas Surya ada nggak sih, ada tidak bab atau kalimat yang membuat Mas Surya terkesan? Yang buat saya terkesan itu bab di mana ketulusan hati dari Bapak Sanyoto yang ingin membantu keterpurukan dari Mbak Mainar yang sekarang sudah menjadi pedagang jamu dikarenakan telah bercerai dengan suaminya. Seperti itu. Iya, membantu atas dasar kemanusiaan. Iya. Bukan karena cinta lama. Iya. Nah, bagaimana selanjutnya? Buku kan pasti memiliki kekurangan maupun kelebihan. Menurut Mas Surya, apa sih kelebihan maupun kekurangan dari buku tersebut? Kelebihannya dari buku tersebut, yang pertama ya seperti ini, sampulnya ya cukup menarik, terus bahasanya itu mudah dimengerti dan dipahami, terus kita bisa
meneladani sifat-sifat dari Bapak Sanyoto yang bekerja keras dan tidak kenal lelah. Seperti itu. Terus kekurangannya dari buku ini, karena buku ini berbicara tentang masalah rumah tangga dan masalah keluarga, terus dunia pekerjaan. Mungkin kalau seorang yang belum mengalami hal tersebut mungkin tidak paham atau kurang paham dalam mencerna hal tersebut. Walaupun ada beberapa yang paham, contohnya yang seorang yang sering bergaul dengan orang-orang yang lebih tua, tentunya bahasa-bahasa ini sudah paham karena sering mendengar dari hal-hal yang diceritakan dari lingkungannya tersebut. Iya. Menurut Mas Surya, bahasanya terlalu frontal atau tidak untuk ukuran buku dewasa? Kalau di orang dewasa tidak, tapi kalau di usia remaja-remaja mungkin pembahasan dari buku ini itu sangat vulgar sekali. Disarankan ya mungkin kalau remaja, fase remaja atau masih fase pra remaja mungkin tidak boleh untuk membaca. Mungkin kalau remaja sudah 18 tahun mungkin ya bisa mengambil hal positifnya saja. Oke. Lalu menurut Mas Surya, pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca? Pesannya itu bahwasanya yang pertama, ketika kita bekerja itu kita harus memberikan hal yang terbaik yang kita bisa lakukan kepada suatu instansi atau tempat kerja kita. Dan dalam suatu hubungan atau rumah tangga, bahtera rumah tangga, kita itu harus ada keterbukaan dan komunikasi. Ya, berarti biar tidak ada suatu kesalahpahaman seperti itu. Setelah mendengar ulasan dari Mas Surya, dapat disimpulkan bahwa buku ini menceritakan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, baik dari bahtera rumah tangga maupun dunia pekerjaan. Iya, dunia pekerjaan. Dan dari sebuah hubungan sendiri memang harus dikemas dengan komunikasi yang baik dan jangan sampai ada sesuatu yang ditutupi dari pasangan. Ya. Mungkin cukup sekian podcast kita hari ini. Ya. Terima kasih atas waktu dan ilmunya Mas Surya Wibowo. Ya, baik. Oke. Mungkin untuk itu saja podcast kita hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.